Untuk selanjutnya kita buka di sini exam control panelnya. Kemudian ya, karena sudah di start service sehingga di sini kita bisa langsung menggunakannya. Dan untuk menggunakan atau mengakses database MySQL-nya dapat kita lakukan dengan 3 cara, dan cara yang pertama yaitu melalui command prompt. Caranya adalah kita tinggal menceckan directory ke dalam MySQL yang ada di dalam SAM yang berada di local C, karena saya menyimpannya di local C, yaitu dengan Windows R. Kita di sini sudah mengetikkan cmd dan kita klik OK. Setelah itu untuk membuka cmd yang diarahkan ke folder exam MySQL, di mana posisi cmd ini harus berada pada directory yang berada di local C dengan cara kita mengetikkan cd titik-titik kemudian di enter, kita ketikkan lagi cd, dan kita sudah menuju ke local C. Kemudian kita mengarahkan ke folder, kita ketik cd di sini spasi exam MySQL, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk mengakses binary MySQL-nya untuk login, yaitu perlu memprovide usernya dengan cara mengetikkan di sini MySQL strip u root strip p, dan port tidak perlu saya provide karena sudah akan diberikan secara default. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, di sini akan muncul welcome yang menandakan bahwa sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Dan untuk dapat mengetikkan query-query atau SQL untuk berkomunikasi dengan database, misalkan yang pertama bisa kita ketikkan show databases. Nah, di sini akan muncul database yang ada dalam MySQL yang melalui command prompt. Kemudian cara kedua untuk mengakses database MySQL-nya yaitu dengan melalui PHP MyAdmin, di mana PHP MyAdmin adalah MySQL client yang berbentuk web base yang sudah disediakan ketika kita mendownload SU. Ya, di sini kita bisa di admin, kita klik, sudah langsung muncul. Tidak perlu untuk mengetikkan alamat webnya, tapi bisa juga secara manual. Secara praktisnya itu seperti itu. Dan di sini sudah muncul PHP MyAdmin-nya, atau mungkin tadi saya menyampaikan bisa melalui browser dengan mengetikkan localhost ya. Di sini diketikkan localhost seperti ini, localhost. Dan nanti tampilannya akan sama seperti ini. Atau mungkin kita juga dapat mengakses MySQL melalui MySQL client yang berbentuk desktop, yaitu adalah HDSQL yang dimana bisa kita download secara bebas di websitenya. Dan tetapi di sini saya hanya akan menggunakan 2 cara yang sesuai dengan petunjuk praktikum, yaitu melalui command prompt dan juga PHP MyAdmin. Melalui 2 cara ini nanti saya akan menunjukkan untuk mengakses database MySQL-nya. Melalui CMD saya akan menunjukkan query DDL-nya, namun untuk query DML mungkin nanti saya akan mengakses lewat PHP MyAdmin untuk lebih mudah. Baik, setelah kita masuk ke dalam database MySQL, kita bisa mulai untuk membuat manajemen database-nya dan juga membuat satu database-nya, yaitu dengan mengetikkan di sini create. Kita akan mengetikkan di sini database-nya, database rumah sakit. Kita beri titik tanda petik ya, kemudian kita enter. Dan untuk melihat database yang baru saja kita buat, kita bisa melihatnya di show databases, enter. Di
Di sini sudah ada database yang baru saja kita buat, yaitu rumah sakit ya. Dan untuk bisa saja kita menambahkan database ataupun menghapusnya. Contoh, kita sudah membuat database rumah sakit dan kita akan menghapusnya. Kita ketikkan di sini drop database rumah sakit. Kita show kembali. Ya, di sini sudah tidak ada lagi ya. Di atas kita ada database rumah sakit karena kita sudah mendrop atau menghapusnya. Di sini sudah kosong. Tetapi saya akan membuat praktikum dengan menggunakan database rumah sakit ya. Setelah itu kita munculkan dulu. Databases. Setelah itu kita gunakan use karena kita mau menggunakan database rumah sakit, use rumah sakit. Jadi di sini di MariaDB-nya yang semula non karena kita mau menggunakan database rumah sakit sudah dirubah menjadi MariaDB rumah sakit. Selanjutnya di command prompt ini kita akan membuat tabel dengan menggunakan sintaks SQL. Kita bisa mengetikkan di sini untuk membuat tabel kita ketikkan create tabel. Nah, nama tabelnya apa? Kita di sini ketikkan tabel pasien. Kurung buka. Dan sesuai dengan petunjuk praktek, kita akan membuat tabel rumah sakit yang berisikan tabel pertamanya ada dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dan dokter underscore admin. Di sini saya akan membuat tabel pasien terlebih dahulu melalui command prompt. Dan untuk mempersingkat waktu, kita copy pastekan saja di sini ya. Kemudian kita enter. Dan untuk menampilkan tabel, kita ketikkan show tabel. Ya, maaf, di sini harusnya diketikkan show tables ya. Ini kebalik penulisannya. Di sini sudah muncul tabel pertama yaitu pasien, tabel pasien. Kemudian untuk menampilkan kolom dan barisnya di dalam tabel pasien kita ketikkan describe pasien. Nah, dari database rumah sakit, kita sudah membuat satu tabel, yaitu tabel pasien, di mana tabel pasien ini kita ada beberapa baris dan kolom yang berisikan tentang ID pasien dengan tipe data integer ya. Kemudian ini kita jadikan data primary key, kemudian auto increment, di mana auto increment di sini bertujuan agar nantinya pemberian ID pada pasien secara otomatis berurutan tanpa melakukan pengetikan secara manual. Dan di sini nama pasien menggunakan varchar dengan banyaknya karakter adalah 30, yang untuk menampilkan tipe data string tentunya dengan panjang maksimal 30. Begitupun dengan isian tabel yang lainnya, ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan juga nomor HP. Yang menggunakan tipe data varchar dan memiliki batas maksimal karakter 100 untuk alamat pasien, jenis kelamin 1, penyakit, pengisian karakter maksimal 100, nomor HP yaitu dengan karakter 15.
Dan ini adalah cara membuat tabel di Command Prompt. Kemudian kita bisa juga mempraktekkannya pembuatan tabel melalui PHP My Admin. Kita klik di sini database-nya. Sudah ada ya, kita di sini tadi sudah membuat database-nya, yaitu rumah sakit, database rumah sakit dengan tabel pasien. Ya. Kemudian kita akan membuat tabel baru di PHP My Admin, yaitu dengan mengklik Structure. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru dengan nama administrator, yaitu dengan jumlah kolomnya 3 kolom. Kemudian kita klik. Dan di administrator ini kita akan mengisikan di kolom-kolomnya, yaitu untuk ID admin, kemudian ada nama admin ya, kemudian ada waktu jaga dengan tipe datanya di sini integer ya, yang di bawah varchar, di bawah lagi varchar, dengan jumlah karakter di nama adminnya kita menggunakan 30. Kemudian untuk waktu jaganya kita menggunakan karakter 100. Dan untuk ID admin kita menggunakan primary key untuk nantinya tetap berkesinambungan dengan indeks lainnya. Kemudian kita menggunakan auto increment biar pengisiannya secara otomatis dan berkelanjutan. Dan kita di sini menggunakan storage agent-nya yaitu InnoDB. Ya, sudah benar ya. Kemudian kita bisa melihat dulu di sini untuk SQL-nya di preview SQL. Nah, ini adalah SQL yang kita gunakan, yaitu ada create table rumah sakit administrator dengan pengisian kolom dan barisnya seperti ini. Kemudian kita close, kita simpan save. Ya, di sini untuk penambahan tabelnya sudah berhasil, yaitu ada pasien dan juga administrator. Kemudian kita akan menambahkan sampai dengan berjumlah ada 6 tabel, dan kita baru membuat 2 tabel di sini, dan kita akan menambahkan 4 tabel lagi. Untuk penambahan tabelnya kita akan bagi saja karena masih ada 2. Nanti ada melalui Command Prompt di sini, kemudian ada yang melalui PHP My Admin. Kemudian di Command Prompt ini kita akan menambahkan tabel terkait tentang data dokter. Kita ketikkan di sini create tabel dokter. Kita copy pastekan saja dari penulisan tugas, kemudian kita enter. Nah, kita lihat sudahkah bertambah di sini untuk tabelnya. Kita ketikkan show tabel. Ya, di PHP My Admin tadi kita sudah membuat tabel administrator, kemudian di Command Prompt tadi yang pertama kita membuat tabel pasien, dan yang ketiga kita membuat tabel dokter. Di sini sudah muncul untuk penambahan tabelnya. Penasaran? Kita describe dulu ya. Describe untuk, dan di sini kita sudah mengetikkan tadi create tabel dokter untuk penambahan tabel baru. Ada isian datanya ID dokter menggunakan tipe data integer, kemudian kita jadikan primary key, dan kita gunakan auto increment biar nanti pengisian identitas dokternya itu secara otomatis. Kemudian ada nama dokter menggunakan tipe data varchar dengan banyaknya karakter 30. Kemudian ada alamat dokter menggunakan tipe data varchar dengan banyaknya karakter 100 dan seterusnya. Kemudian
Setelah kita membuat, kita melihatnya menggunakan show table, dan show table ini sudah memunculkan adanya tabel-tabel yang baru. Kemudian tabel yang pertama tadi menggunakan command prompt, kita menggunakan membuat tabel pasien, dan kemudian yang administrator kita membuatnya di PHP My Admin, dan ini dokter, tabel dokter ini kita membuatnya di command prompt. Kemudian kita akan mendescribe terkait tentang tabel dokter di dalamnya. Ya, sudah muncul di sini di database rumah sakit terdapat tabel dokter yang berisikan tentang ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kita akan membuat tabel yang berisikan tentang dokter admin_admin. Tabel dokter_admin ini berisikan tentang ID data dengan tipe data integer menggunakan primary key dan juga auto increment. Kemudian ada ID dokter menggunakan tipe data integer dan juga ada ID admin menggunakan tipe data integer. Ya, setelah itu kita show table. Sudah bertambah kembali ya di sini jumlah tabelnya, dan kita describe. Sudah di sini menggunakan pembuatan database di command prompt, kita sudah membuat 3 ya. Tadi di sini ada tabel pasien, tabel dokter, dan juga tabel dokter_admin. Dan kita lihat di PHP My Admin ya, di database rumah sakit sudah bertambah. Di sini ada pasien, administrator, dokter, dan dokter admin. Kemudian kita di sini akan menambahkan ya 2 tabel lagi, yaitu untuk pasien_dokter, pasien_dokter dengan jumlah kolom 5, jumlah kolomnya 5. Kemudian kita klik, kita masukkan di sini data-datanya, ID dokter, kemudian ID pasien, waktu periksa, kemudian untuk resep. Tipe datanya kita di sini di atas untuk ID-nya menggunakan tipe data integer, kemudian ID dokter juga integer, pasien, ID pasien juga integer, terus kemudian waktu periksa ini menggunakan tipe data date, dan resep menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya untuk ID-nya ini kita menggunakan index primary dan auto increment. Kemudian untuk yang lainnya kita masukkan jumlah karakter yang akan kita gunakan, yaitu berada di resep 100 ya. Kita show. Setelah di preview, ini adalah SQL yang digunakan, kemudian kita save ya. Sudah terlihat di sini di database rumah sakit ya. Penambahan pembuatan tabel melalui PHP My Admin yang terbaru, yaitu untuk tabel pasien dokter. Ini sudah ada di sini untuk tabelnya. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan tabel daftar. Tabel daftar ini berisikan 3 kolom, di mana terdapat data ID daftar,
kemudian ada ID pasien, dan ID admin. Menggunakan data integer, kita menggunakan indeks primary, auto increment juga nanti ini kita centang auto incrementnya, kemudian yang lainnya menggunakan tipe data integer juga. So setelah itu kita save ya. Untuk tugas pembuatan tabel di database rumah sakit sudah selesai, yaitu ada tadi pertama pasien, dokter, dokter admin, administrator, daftar, kemudian pasien dokter ya. Semuanya sudah terinput melalui dua cara, yaitu di command prompt maupun di PHP My Admin. Dan di sini kita bisa show ya, show tabel. Nah, sudah sama ya. Di PHP My Admin juga muncul untuk jumlah tabelnya dan nama tabelnya. Kemudian di command prompt juga sama, sudah muncul ada 6 tabel di sini.